Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam keadaan yang beriman, semoga selalu dalam keadaan yang semangat. Dan tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita semuanya masih diberikan semua nikmat yang telah kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dalam edisi podcast kali ini, saya sudah bersama dengan salah satu ustadz pengajar di TKIT Baitus Salam Cangkringan. Beliau adalah Ustadz Eko, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ini tadi dari Cangkringan langsung ke sini Ustadz ya? Iya, langsung jam 8 tadi. Oh, masih ini kan musim-musim liburan ya? Masih masuk untuk siswa-siswanya di TKIT Baitus Salam sana? Alhamdulillah udah libur. Ini sudah pembuatan rapot. Jadi ustadz-ustadzah pada buat rapot, anaknya diliburkan. Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan ngerjain rapot ini ya, nyempatkan datang ke podcast ya. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, kita akan berbincang-bincang santai dengan Ustadz Eko dari TKIT Baitus Salam Cangkringan. Kalau sekarang Ustadz Eko tinggalnya di mana, Tat? Di Cangkringan, dekat sekolahan. Oh, dekat dengan TKIT-nya. Iya. Oh, berapa menit kira-kira kalau berangkat, Ustaz? Berangkat 5 menit bisa. Jalan kaki? Jalan kaki. Oh, jalan kaki, Masya Allah. Kalau naik motor lebih cepat lagi. Oh iya, sehat ya, Tat ya. Tiap hari jalan kaki, apalagi kan? Enggak setiap hari. Oh, enggak tiap hari. Apalagi kan udara Cangkringan kan sejuk ya, Tat? Selalu sejuk, alhamdulillah. Nah, Ustaz, apa namanya, kita dalam berkehidupan, mungkin kita semuanya Ustadz Eko di Cangkringan, baik di pedesaan maupun di perkotaan, dan kita selalu umat muslim gitu kan ya, umat Islam tentu dalam hidup bertetangga itu kan ya harus ada istilahnya apa ya, mungkin aturan-aturannya ya, gitu ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bertetangga. Misalnya Ustadz Eko berangkat ke TK, berangkat ke sekolah itu melewati tetangga kan, mungkin Assalamualaikum Bu, gitu kan ya. Saya juga mungkin ya Pak, saya juga mungkin dalam bahasa saya ruruhan ya, ruruhan. Ya mungkin kalau dalam bahasa saya namanya unggah-ungguh sama tetangga. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu gimana Tat, tentang aturan bertetangga, hidup dengan tetangga ini? Oh, ya. Kalau dalam Islam itu Rasulullah SAW itu menekankan tentang kita hidup bertetangga itu harus berbuat baik gitu dengan tetangga kita, terutama ketika tetangga kita itu membutuhkan bantuan dengan kita, itu harus membantu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yang hadis singkatnya itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuhsin ila jarih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Masya Allah, sampai sejauh itu pesan Rasulullah pada kita semuanya tentang tetangga, Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Karena tetangga ini ya bisa kita anggap keluarga terdekat. Mungkin kalau saudara-saudara yang jauh gitu kan ya. Misalnya kalau kita sedang ada masalah, ada mungkin musibah, karena tetangga yang paling dekat ya, Tat ya. Iya. Nah, tadi Ustaz Eko menyinggung tentang perbuatan-perbuatan baik terhadap tetangga. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz? Oh iya, ada Rasulullah memberi contoh kepada kita semua tentang bagaimana kita itu berbuat baik kepada tetangga kita.
Dan tetangga kita itu nggak cuman yang tetangga dekat, tapi ada juga tetangga jauh. Gitu. Jadi tetangga jauh itu tetangga yang orang yang setiap hari bekerja dengan kita, misalnya satu kantor, tapi rumahnya jauh, itu tetangga jauh. Tapi kalau yang tetangga dekat kita ya yang rumahnya dekat dengan kita. Nah, itu Rasulullah yang pertama itu beliau mengucapkan afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi ketika bertemu dengan tetangga itu ya kita harus mengucap salam gitu. Iya. Nah, salam itu nggak cuma diucapkan aja, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan. Misalkan nggak cuman ketika ketemu aja kita jaga keselamatan tetangga kita, tapi juga dari lisan kita, kita juga harus jaga gitu. Jangan sampai tetangga kita itu terlukai, gitu. Jadi terlukai dengan apa perkataan kita itu sakit gitu. Nah itu juga harus menjaga lisan kita. Jadi yang maksud menebarkan salam di sini tidak hanya mengucap salam assalamualaikum, iya, betul. tapi juga dalam mana lebih luas lagi lisan kita harus menjaga hati tetangga kita gitu ya tadi ya. Okay. Ada juga tangan kita, tangan kita juga harus dijaga, jangan sampai kita malah membuang sampah di depan rumah atau di perkarangan tetangga kita, itu kan juga menzolimi itu. Nah, itu juga kita harus jaga tangan kita. Belum lagi nanti kalau kita punya misalkan di rumah itu ada apa namanya? Sound system. Yang nyetel TV atau nyetel apa musik lah. Itu kan kalau keras-keras kan tetangga kita juga terganggu. Nah, itu enggak boleh. Sebenarnya kita harus menjaga juga gitu. Sebenarnya itu untuk saling menjaga aja. Iya, betul, menjaga keselamatan tetangga kita. Terus ada lagi kalau punya binatang, nah, kalau di kampung, di tempat saya kan kampung, hewan peliharaan ya. Iya, kan ada ayam gitu. Nah, ayam itu kan biasanya kalau bagusnya itu kan dikurung, ya toh, dikurung biar nggak ganggu tetangga kita gitu. Tapi kan kalau di kampung itu, ya kita ibaratkan manusia ayam itu. Kalau manusia itu nggak nggak bergerak, nggak olahraga, itu pasti nggak sehat. Sama dengan ayam, iya toh. Ayam juga gitu. Kalau dia itu dikurung, kalau di tempat saya itu pasti nggak sehat itu. Jadi harus berkeliaran. Harus. Nah, akhirnya harus sobo gitu ya. Harus ke tempat tetangga. Nah, dengan ke tempat tetangga itu kan pasti mengganggu ya toh. Mungkin nanti di teras tetangga itu ada apa? Dia akan membuang kotoran. Akhirnya tetangga yang nemu, wah ini itu kan menzalimi, ya, dan tidak menjaga keselamatan dari tetangga kita gitu. Nah ini menarik Tat. Mungkin kalau mungkin kan kita sekarang di dunia digital ya, media sosial banyak orang upload video. Pernah ada yang mungkin upload tentang apa namanya dengan tetangganya. Nah sikap kita itu gimana ya Tat? Kalau misalnya ada tetangga yang mungkin kita punya bayi nih misalnya menyetel musik keras-keras, kemudian sampai malam itu kemudian ada acara sehingga mengganggu tetangga sekitarnya, terus juga hewan peliharaan main ke tempat kita dan membuang kotoran. Nah, kita sebagai umat muslim itu apa tindakan kita kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu? Oh iya, kalau dulu Rasulullah itu misalkan kita seperti itu ya, zalim gitulah, maksudnya kita yang dizalimi gitu. Itu Rasulullah itu pernah pada suatu hari itu ada tetangganya yang itu emang orang jahat, maksudnya Abu Jahal itu yang Abu Lahab yang nyuruh gitu. Jadi ketika setiap pagi itu tetangga itu orang Yahudi itu ngelemparin kotoran sampah di depan rumah Rasulullah. Dan kalau Rasulullah itu cuma tersenyum. Jadi nggak marah-marahin, nggak maksudnya nggak bermuka masam sama tetangganya itu, dan disingkirkan sampah-sampah itu. Masya Allah. Dan tadi kalau kalau kita yang punya ayam itu, misalkan tadi ayam mengganggu tetangga kita, nah itu baiknya kalau kita yang punya itu ya, kalau kita nyembelih
kita bagi Tat. Oh. Ya, jadi kan Iya, iya. yang terganggu mungkin merasa, ora apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, besok saya dapat dagingnya juga kok gitu. Masya Allah. Ini seperti itu Tat. Ya, Iya, jadi Mm-mm. kita ngikuti Rasulullah aja. Ya. Kalau emang kita dizolimi itu ya kita baiki mereka, Oh, ya. baiki mereka dan nggak usah kayak orang-orang pada marah-marah atau gimana, itu bukan ajaran Islam. Oh. Jadi memang seindah itu ajaran Islam Iya, itu. Masya Allah. Perkara tetangga kita sebisa mungkin menjauhi yang namanya konflik gitu ya Iya, Tat ya. betul, betul. Karena kan kita tetangga itu selamanya ya Tat ya. Tinggal Iya, berbarengan, Masya Allah. tinggal berdampingan selamanya ya Tat Iya, ya. iya. Kalau konflik kan jadi nggak nyaman hidupnya. Jadi mungkin kita perlu meneladani Rasulullah. Iya. Nah, selain tadi mengucapkan salam, Tat, mungkin ada lagi selain itu perbuatan baik kepada tetangga. Oh ya. Eh, Kalau Rasulullah SAW itu ngendika, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Nah, itu adalah ajaran Rasulullah yang kita harus dengan tetangga kita itu juga harus tersenyum. Ada loh Tat gini Tat. Saya punya bukan tetangga ya apa ya? Ya orang yang sering lewat di depan jalan rumah saya gitu. Iya. Ya kan kalau pagi biasanya nyapu gitu. Tat. Hmm. Nah, nyapu apa jalan gitu. Hmm. Nah, kebetulan ada orang itu lewat gitu Tat. Pakai motor gitu. Biasanya kan kalau orang lewat disapa kan pasti disenyumi atau apa itu Iya. pasti Heeh. ngangguk atau gimana ya Tat? Mm-mm. Itu enggak Tat? Ada orang seperti itu. Ayo bener ya. Jadi sampai tetangga saya kebetulan saya nyapu terus tetangga saya dekat saya itu juga nyapu gitu. Nah itu kan lewat gitu. Sampai bilang gini sama saya, alah Mas robot kok dirurui. Seperti itu, Tat. Terus sikap jenengan gimana, Tat? Ya terus saya punya prinsip gini, batu saja yang keras Tat. Yang keras itu setiap hari ditetesi oleh air yang lunak, air yang enggak keras itu lunak kan air itu. Nah itu lama-lama akan cekung gitu. Oh. Batunya akan cekung. Nah setiap hari Tat itu, setiap hari maksudnya setiap beliau lewat saya sapa terus Tat. Masya Terus, Allah. Alhamdulillah waktu sudah lama itu terus saya ketemu dengan beliau di tempat itu, malah beliau sendiri yang nyapa orangnya itu, Masya Allah. Ternyata senyum itu nggak bisa secara apa ya, kalau nggak punya Instan. nggak Secara instan instan. dilakukan Tat. Tapi ternyata harus dibiasakan gitu. Oh. Jadi orang tersenyum itu nggak mudah juga kalau nggak terbiasa itu Ya, Tat. benar. Nggih, mungkin seperti itu Tat. Jadi, Atau mungkin memang karakternya ada karakter tertentu seorang yang susah senyum bisa ya. oh iya mungkin. Karakter Tapi kan tuh. kalau dibiasakan ternyata Iya. bisa Tat. Iya. Kalau dibiasakan ternyata lama-lama juga akan terbiasa untuk ketika berjumpa dengan orang tersenyum. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi senyum itu sebagai suatu sedekah ya. Iya. Berarti suatu ibadah juga ya, Tat ya. Iya, Mas. Selain salam kemudian senyum, ada apa lagi, Tat? Ada sodakoh. Sedekah. Iya. Ternyata kalau sodakoh itu orang yang mampu itu kalau tetangganya itu mampu, beliau orang mampu itu harus memberi sedekah kepada tetangga yang tidak mampu. Tat. Jadi yang membutuhkan misalkan ya fakir lah gitu tetangganya ya harus dibantu oleh orang yang mampu disodakoi. Nah, Rasulullah niku ngendika dan mana koso malumim sodakoh. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi jangan takut tetangga yang kaya itu jangan takut kalau bersedekah nggak bakalan miskin Tat. Oh. Akan ditambah malahan, Masya Allah. Nah, untuk sedekah ini apakah harus menunggu waktu-waktu momen tertentu, misalnya ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk sedekah, atau tetangga kita yang melahirkan, kita jenguk sedekah, apakah harus menunggu momen-momen tersebut atau mungkin ya sewaktu-waktu bisa gitu, Tat? Misalnya kita punya makanan yang mungkin lebih, kita berikan. Kita lagi ngunduh mungkin pohon mangganya berbuah, kita berikan apa seperti itu, Tat? Ya, kalau sedekah Rasulullah dulu kepada tangganya
itu ada seorang Yahudi yang beliau buta Mm-mm. dan bukan Muslim itu, dan pengemis di pinggir jalan itu. Sama Rasulullah itu diberi makan setiap hari, setiap hari. Jadi kita nggak nunggu momen seperti apa. Kalau emang orang itu membutuhkan, tetangga itu membutuhkan, ya kita beri gitu. Kalau kita mampu, yang tadi orang mampu gitu memberikan. Dan yang paling hebat itu tetangga Rasulullah itu nggak suka sama Rasulullah, Tat. Ini yang paling saya dengan Rasulullah itu masya Allah banget itu, Tat. Jadi emang tauladan yang, dan dia nggak tahu kalau yang memberi itu Rasulullah. Iya betul, masya Allah. Jadi karena buta, sampai-sampai dulu itu setelah Rasulullah meninggal, itu Abu Bakar ya yang menggantikan kekhalifahan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq itu tanya kepada anaknya yang juga istrinya Rasulullah, itu Ibu Aisyah, tanya, kebaikan apa yang belum saya lakukan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya dikasih tahu si pengemis tadi yang di pinggir jalan, orang Yahudi tadi yang buta tadi. Nah, ketika dikasih makan sama siapa? Abu Bakar, si pengemis itu ngomong, ya jelek-jelekin Rasulullah gitu. Jelek-jelekin Rasulullah, masya Allah. Sampai Abu Bakar menangis. Uang kayak ini kok orang kayak gini kok diopeni gitu ya. Padahal ngatain Rasulullah yang nggak baik-baik gitu, masya Allah. Nah, setelah tahu kok yang biasa ngasih makan itu Rasulullah, akhirnya seorang Yahudi itu ya nangis dan bertobat masuk Islam, masya Allah. Itu kebaikan Rasulullah yang yang perlu dicontoh, kalau dengan tetangga kita. Jadi kalau ngasih sedekah itu nggak perlu nunggu momen apapun, yang penting ketika tetangga kita membutuhkan ya kita kasih. Ya. Berarti di sini kebaikan itu sifatnya bukan transaksional ya, Tat ya. Iya. Saya beri apa, besok kamu harus beri saya apa gitu, bukan gitu ya, Tat ya. Jadi kebaikan itu yang diberikan pada tetangga kita dalam bentuk mungkin murni itu sedekah, ibadah, dan tidak mengharap kembali kita ya. Iya. Baik. Ya, tapi kalau sedekah itu gini, Tat. Kalau sedekah itu boleh ditolak. Oh, boleh ditolak. Iya. Jadi kan kalau ini kita, baru tahu saya ini. Kalau ngasih sedekah ke tetangga kita, nah itu boleh ditolak. Tetangga yang mungkin dia menurut kita, oh ini tidak mampu, bisa kasih loh. Ternyata tetangga itu mampu dan dia merasa mampu dan tidak butuh dikasih sedekah. Itu boleh, Tat. Oh. Boleh gitu. Jadi kalau orang bersedekah ya kalau ditolak jangan marah gitu. Jangan marah itu. Ya, jangan marah. Tapi kalau karena emang itu nggak dibutuhkan oleh beliaunya yang tetangga kita yang mungkin sudah kecukupan gitu. Merasanya sudah kecukupan gitu. Baik, Ustaz Eko, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti ada lagi ya yang kebaikan-kebaikan yang lain, tapi kita jeda dulu, Ustaz. Oke, ya. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, kita jeda sebentar. Dan nanti di sesi 2 kita lanjutkan bincang-bincang ringan dengan Ustadz Eko berkaitan dengan perbuatan baik dengan tetangga. Kita ketemu lagi setelah iklan yang berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih menyimak podcast Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Dan kita lanjutkan bincang-bincang ringan kita dengan Ustadz Eko
Tadi baru saja klarifikasi Ustadz Eko ya. Ternyata kalau di Cangkringan itu dipanggilnya Ustadz Madi ya. Iya. Oh gitu. Karena sudah banyak Ustadz Eko di Cangkringan. Kalau manggilnya Ustadz Eko, wah ini Ustadz Eko yang mana nih gitu ya. Baik. Pemirsa Baitul Salam TV, kita lanjutkan lagi bincang-bincang ringannya tentang perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengan tetangga kita. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang lain setelah tadi kita mengucapkan salam, kemudian senyum, kemudian sedekah. Ada lagi Ustaz? Ya, ada satu hal lagi yang Rasulullah SAW sampaikan. Beliau ngendika, tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, sama tangga kita harus saling memberi hadiah. Biar apa? Biar nanti tangga kita itu cinta sama kita, sayang pada kita, semakin erat ukhuwah kita. Ya, kalau di kampung itu sudah pada ngamalkan hal seperti ini. Gitu. Ya, jadi kalau saya tanya ke ibu-ibu pengajian itu biasanya, Bu, sudah pernah memberi hadiah belum? Belum, Mas. Loh, lah kalau di rumah saya, di tangga saya tuh, kalau pas musim durian, itu pasti di rumah itu ada durian cap teri. Durian cap teri. Tahu nggak? Itu durian jenis apa, Tat? Oh, itu durian yang dikasih tetangga saya. Diteri ya. Oh. Saya teri. salah nangkep. Cap diteri saya maksudnya ini ikan teri gitu. Apakah durian rasa ikan teri atau gimana? Ya, jadi gitu. Jadi tetangga itu kalau musim durian pada ngasih durian kata, nah itu kan wujud dari hadiah. Ada kebun durian berarti di sana, Pak? Iya, enggak, cuman tetangga punya, di kebunnya gitu. ada duriannya, ada pohonnya salah satu gitu. Ada juga yang punya mangga itu ngasih mangga, jambu, ngasih jambu. Masya Allah. Itu wujud dari memberi hadiah. Jadi kalau hadiah itu bedanya dengan sedekah, itu nggak boleh ditolak. Ini bedanya. Jadi kalau hadiah itu untuk siapa saja boleh. Dari orang miskin memberi ke orang kaya boleh. Dari orang kaya memberi orang miskin hadiah boleh. Nah, kalau orang kaya sebutnya dia hadiah kok nggak kok ditolak itu nggak boleh juga. Gitu. Nggak boleh. Jadi Rasulullah itu nggak pernah menolak hadiah. Gitu. Gitu. Ya, jadi hadiah itu wujudnya boleh macam-macam gitu. Ada uang bisa, barang bisa, ya tadi kayak beras juga bisa gitu. Jadi kadang orang petani itu kan punyanya beras habis panen gitu, ya. Terus dia nyelep giling ya. Ya jadikan beras lah gitu, terus dikasihkan ke tetangganya itu memberi hadiah, nggak boleh ditolak walaupun tetangga itu punya beras banyak di rumah, tapi kalau dikasih hadiah ya istilah kalau orang kampung itu ngicipi gitu, suruh ngicipi le panen gitu. Itu Masya Allah. Jadi itu hadiah Mas gitu. Kalau saya pas ini, nggih Bu niku hadiah niku pun jenengan pun derek kalih Rasulullah. Jenengan niku pun mraktake ning dereng retos napa istilahnya itu adalah ajaran Rasulullah. Jadi sudah melakukan tapi belum tahu kalau itu ajarannya Rasulullah yang disebut hadiah tadi. Jadi Masya Allah, kalau orang memberi hadiah itu emang efeknya besar banget, Tat. Coba aja jenengan buktikan aja, Tat. Kalau nggak percaya, besok kalau di rumah atau di tangga jenengan lah, tangga jenengan punya tetangga gitu. Punya. Lah, saya nggak hidup di hutan. Punya anak gitu, misalkan punya anak. Nah, jenengan baru nggak disenengi sama tetangga jenengan. Tetangga jenengan marah gitulah. Maksudnya marah itu ya ngenengke jenengan lewat kok. Malah didiamkan gitu. Iki ngopo tanggoku ya. Misalnya seperti itu gitu. Jenengan baru ada masalah dengan tetangga. Nah, anaknya main di rumah jenengan, Tat. Coba jenengan mau pulang anaknya. Dek, kamu mau pulang? Aku kamu tak kasih hadiah ya di amplop ya, Tat, 500.000 atau 1 juta ya. Waduh. Nanti pulang, Tat, beda nanti, Tat, benar.
orang jangan ketemu jenengan nggak anu lagi Tat. Karena nominalnya 1 juta tadi. Tat. Gitu Tat. Itu hadiah itu. Ngasih iya, hadiah, Masya Allah gitu. Jadi efeknya besar banget gitu. Kalau kita memberi hadiah ke tetangga kita itu. Iya. Contoh aja kecil itu maksudnya. Memang sering kalau saya kebetulan juga hidup di pedesaan juga Tat. Oh gitu. Di kampung gitu. Kalau ada orang biasanya yang punya kebun, banyak pohon pisang gitu. Pisang itu nggak hanya dijual, ada bagian yang untuk dihadiahkan untuk tetangga-tetangganya. Hasil-hasil kebunnya itu tidak semuanya dijual, ada bagian yang memang itu untuk dibagikan-bagikan ke tetangganya. Memang manfaatnya sangat besar ya Tat ya, terutama dari ukhuwah gitu, semakin erat dan tidak ada zon-zon atau praduga-praduga menghilangkan prasangka-prasangka gitu. Betul. Nah, setelah itu ada lagi Tat, selain saling memberi hadiah. Oh ya, yang terakhir Rasulullah itu punya tangga Tat, dulu. Tangganya juga sering zalim. Jadi ketika Rasulullah itu berangkat mengerjakan sholat ke Masjidil Haram, ke Mekah itu, lewat gitu, pasti diludahi sama orang ini Tat. Masya Allah, diludahi. Setiap beliau lewat diludahi, kena mukanya itu. Masya Tapi Allah. Rasulullah nggak pernah marah, nggak pernah ngapain. Suatu hari tetangganya ini nggak ngeludahi. Jadi Rasulullah kaget itu. Loh, kok nggak ada orang yang ngeludahi aku? Kemana ini orangnya? Iya, kemana itu? Akhirnya Rasulullah mencari-cari, ternyata orang yang sering ngeludahi itu sakit gitu. Nah, itu juga dijenguk. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Jadi dijenguk dan sampai orang itu bilang kepada Rasulullah, orang yang nyuruh saya zolimi jenengan itu Abu Lahab yang nyuruh itu, yang nyuruh orang Yahudi itu, yang nyuruh ngeludahi itu aja saya sakit sampai hari ini belum jenguk gitu. Jenengan kamu yang saya ludahi kok malah jenguk duluan. Nah, itu pesan Rasulullah bahwa kita punya tetangga kalau sakit harus dijenguk. Walaupun itu zolim kayak gitu, zolim seperti itu aja dijenguk, apalagi tetangga kita insya Allah nggak ada yang zolim ya. Baik-baik gitu maksudnya. Kalau sakit ya kita harus menjenguk. Ya sunahnya kita membawa buah atau minum atau susu gitu. Tapi yang utama adalah kita mendoakan yang sakit itu, ya, kita beri semangat untuk biar dia cepat sembuh gitu. Semangat untuk beraktivitas lagi gitu. Ya. Itu sama persis di kampung saya Tat. Jenguk orang sakit itu jadi program masjid. Oke, Masya Allah. Jadi setelah ba'da sholat maghrib atau sholat isya, nanti ketua takmirnya yang selaku imamnya ngumumin ke jamaah, ada yang sakit, nanti setelah sholat rawatib mari kita jenguk. Gitu. Jadi kita jenguknya bareng-bareng sejamaah gitu. Ya emang merasakan juga gitu. Kita dapat mengambil banyak hikmahnya. Gitu. Baik, ada lagi Tat? Udah? Itu dulu cukup. Baik, terima kasih Ustaz Eko sudah mampir di podcast Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Mungkin bisa kasih kata-kata kesimpulan Tat untuk materi kita hari ini Tat. Untuk terakhir pesan dari saya, dari materi yang saya sampaikan yang mungkin kita ngobrol-ngobrol hari ini, dengan tetangga kita memang harus berbuat baik karena sangat penting sekali. Tetangga itu adalah orang yang sangat penting banget bagi kita selaku yang mempunyai tetangga. Kalau nggak punya tetangga mungkin nggak harus seperti itu Tat. Jadi ada tadi ucap salam, terus senyum, terus bersedekah, beri hadiah dan menjenguk orang sakit. Itu ketika Rasulullah melakukan itu bukan hal yang mudah karena selalu dizalimi oleh tetangganya. Jadi
kita kalau melakukan satu kebaikan kepada tetangga emang harus dengan kesabaran. Ya, sabaran itu yang mungkin kita nanti akan petik di akhir ketika tetangga kita sadar kalau kita itu berbuat baik kepada beliau, insya Allah tetangga kita juga akan berbuat baik kepada kita. Ya, mungkin itu yang Baik, Masya Allah. saya Terima simpulkan. kasih, Ustaz. Pemirsa Batu Salam TV yang dirahmati Allah, ini tadi bincang-bincang ringan kita. Saya dengan Ustadz Eko tentang perbuatan baik kepada tetangga. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita mesti membutuhkan orang lain ya Tat ya. Betul. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus meneladani Rasulullah, bagaimana hadis-hadis beliau, pesan-pesan beliau dalam bertetangga dengan orang lain. Dan begitu, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih pemirsa Batu Salam TV yang dirahmati Allah sudah menyimak sampai akhir edisi podcast kali ini, podcast Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Batu Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dan tidak lupa pemirsa Batu Salam TV, kami masih membuka pendaftaran untuk PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Segera kunjungi website Pondok Pesantren Modern Batu Salam. Saya sebagai host Aprian Resadi, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.